Berikutnya tentang Ramadan di awal Islam. Sebenarnya ini seharusnya tadi bersama tema yang pertama, tapi kelewat, langsung loncat ke tema penetapan hilal. Ramadan di awal Islam itu puasanya tidak persis seperti sekarang. Kalau sekarang kita puasa siang hari, malam hari kita bebas makan, minum, dan berkumpul dengan istri. Kalau awal-awal Islam, terkadang sahabat itu harus puasa siang malam. Bahkan sampai ada sahabat yang pingsan karena puasa siang malam. Nah, kok bisa begitu? Karena di awal diwajibkannya puasa Ramadan itu batas boleh makan itu bukan sampai fajar. Kalau sekarang kan kita puasa itu dimulai fajar sampai terbenamnya matahari, katakanlah mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Kalau dulu tidak seperti itu di awal-awal, tapi memang sampai adzan maghrib, cuman waktu makan, boleh makan itu tidak sampai fajar. Sampai kapan kalau tidak sampai fajar? Yaitu sampai dia, orang yang puasa itu melakukan sholat isya atau sampai dia tidur. Jadi misalkan, ini pernah terjadi, ada sahabat siang harinya bekerja keras, bekerja payah, kemudian setelah maghrib dia di rumahnya tanya sama istrinya, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Kemudian istrinya menjawab, tidak ada, tapi saya akan keluar untuk cari makanan untuk kamu, cepon rajin. Kemudian sahabat ini karena siang harinya memang sudah bekerja, ini lelah, kecapean, sambil menunggu istrinya mencari makanan, sahabat ini malah tertidur, sehingga ketika istrinya sudah datang melihat suaminya itu sudah dalam keadaan tertidur. Istrinya bilang, celakalah kamu, dalam artian ya sudah tidak ada kesempatan untuk berbuka lagi karena dia tertidur. Ya karena saat itu syariatnya puasa itu masa berbuka puasa maghrib seperti sekarang, tapi boleh makan itu tidak sampai fajar, cuman sampai pada ketika dia tidur di malam hari atau ketika dia sudah melaksanakan sholat isya. Yang mana saja yang tercapai lebih dulu, kalau sholat isya lebih dulu, maka sampai disitulah kebolehannya makan. Setelah sholat isya nggak boleh makan. Atau kalau dia tidur, maka sampai disitulah kebolehan makan. Meskipun dia belum sholat isya, kalau dia sudah tidur, maka dia sudah tidak boleh makan lagi. Jadi sampai di situ. Maka sahabat ini ya karena sudah tidur, belum sempat berbuka, sudah tidur, ya bisa dibayangkan sampai keesokan harinya melanjutkan puasa lagi. Di tengah hari beliau pingsan. Kemudian hal ini disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena hal ini, kemudian turunlah ayat yang membolehkan suami istri suami boleh menggauli istrinya di malam hari sampai fajar, boleh makan dan minum sampai fajar. Selain sahabat ini juga sahabat Umar pun juga mengalami hal serupa, di mana sahabat Umar itu setelah berbuka puasa beliau menginap di rumah Nabi bersama Nabi. Kemudian setelah itu pulang ke rumahnya, menemukan istrinya sudah dalam keadaan tidur. Maka Umar membangunkan istrinya. Jadi Umar menginginkan untuk berkumpul dengan istrinya. Lalu istrinya menjawab, saya sudah tidur. Sahabat Umar masih abanta, kenapa kamu tidur? Kemudian Umar mengabaikan hal itu dan tetap berkumpul dengan istrinya, menggauli istrinya, menjimaknya. Kemudian
ada sahabat lain juga yang melakukan hal serupa seperti sebagaimana sahabat Umar ini. Kemudian keesokan harinya sahabat Umar mendatangi Nabi melaporkan hal ini, kemudian turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi ayat fal ana bashiruhunna dan wa kulu washrabu ini turun karena ada sahabat, yang satunya ini sahabat yang pingsan ini, yang tadi yang tidak sempat berbuka lalu tidur, yang keesokan harinya pingsan, dan sahabat Umar yang menggali istrinya. Turunlah ayat, satu ayat rangkaian menjadi satu ayat, yang satunya fal ana bashiruhunna, yang satunya kulu washrabu. Keduanya ini terangkai dalam satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kemudian setelah ini maka puasa Ramadan sebagaimana yang kita laksanakan hari ini, yaitu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini sangat beda sekali dengan awal-awal di mana dulu tidak seperti ini. Jadi ketika turun ayat ini, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, ini maka sahabat sangat bergembira karena boleh makan, boleh minum, boleh menggauli istrinya sampai terbit fajar, yang mana sebelumnya tidak seperti itu.